Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi di dalam acara Sabda Anugerah bersama saya Evangelis Evita Limpu'u. Saya rindu membagikan berkat kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang saya percaya dapat menguatkan kita, memampukan kita sebagai anggota tubuh Kristus untuk saling memotivasi, saling menguatkan, saling membangun, sehingga kedewasaan iman kita semakin bertumbuh dan pengenalan kita akan Allah semakin diperluas dan semakin dalam hubungan kita dengan Tuhan. Karena yang terutama dan yang paling utama dalam kehidupan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan adalah dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Adalah dengan kita senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, landasan firman Tuhan untuk kita renungkan saat ini terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Bapak Ibu boleh memperhatikan dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya bagi kita. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia untuk kita yang membaca, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Di dalam kehidupan setiap orang, setiap umat manusia, saya percaya setiap orang menginginkan atau mendambakan kedamaian. Ya, tidak ada seorang pun yang menginginkan bahwa dalam hidupnya itu selalu dibayangi dengan ketakutan, selalu dibayangi dengan hal-hal yang mengkhawatirkan diri. Setiap orang dan bahkan orang-orang berjuang dengan sekuat tenaga supaya mereka memperoleh kedamaian, memperoleh kebahagiaan, memperoleh kesenangan dalam kehidupan mereka. Tetapi sekali lagi saya mau katakan bahwa terlebih firman Tuhan mengatakan jangan kita mencintai dunia. Artinya apa? Artinya bahwa kedamaian, kenikmatan, kebahagiaan yang ditawarkan, yang diberikan, yang disogokkan dunia kepada kita adalah kedamaian, kebahagiaan yang semu. Kedamaian, kebahagiaan yang sementara. Itu sebabnya dia tidak akan pernah bertahan lama jika itu dari dunia. Nah, mari kita melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan saat ini yang menjadi perenungan kita. Saya percaya akan menguatkan kita sebagai orang yang percaya untuk senantiasa boleh bersuka cita di dalam segala keadaan. Ya, karena orang-orang percaya, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang sungguh-sungguh meletakkan dasarnya pada Tuhan. Di dalam ayat yang pertama disitu dikatakan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Saya ingin menjelaskan bahwa kerasulan Paulus, di mana Paulus menyampaikan atau otoritas Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Efesus adalah rasul, ya, karena dia adalah rasul. Dan kerasulan atau identitas atau jabatan rasul yang dimiliki oleh Paulus bukanlah karena kehendak manusia, bukanlah karena kehendak jemaat orang-orang percaya yang ada di Efesus, tapi karena kehendak Allah. Ya. Jadi Paulus, otoritas Paulus berbicara kepada orang-orang percaya yang ada di Efesus adalah karena dia rasul oleh karena kehendak Allah. Allah mengutusnya, Allah memilihnya untuk menjadi rasul, untuk menjadi utusan bagi setiap orang-orang, terlebih khusus di sini katakan bagi orang-orang percaya yang ada di Efesus. Dan kemudian Paulus juga menggambarkan tentang jemaat yang ada di Efesus adalah orang-orang kudus, orang-orang percaya. Nah, menarik sekali Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasul dan jemaat adalah berbeda, ya. Jadi jabatan Paulus sebagai rasul dan jemaat ini adalah berbeda, tetapi memiliki dasar yang sama. Dasar yang sama di situ dikatakan di dalam pasal 1 bagi ayatnya, kata yang terakhir di situ adalah dalam Kristus Yesus. Baik Paulus ataupun jemaat, Paulus menjadi rasul oleh karena kehendak Allah dan jemaat menjadi orang-orang kudus oleh karena Kristus Yesus, ya. Jadi
dasar yang sama menyatukan atau memberikan keharmonisan bagi Paulus dan jemaat untuk hidup bersinergi di dalam pelayanan mereka, sehingga mereka sangat sangat baik sekali di dalam persekutuan mereka, dan mereka boleh bertumbuh, semakin bertumbuh mengenalkan kebenaran oleh karena mereka memiliki dasar yang sama. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia ini perbedaan etnis, suku, dan bahasa dan sebagainya menjadi satu gap antara satu orang dengan yang lainnya, dan bisa saja menciptakan dan bahkan seringkali menjadi konflik di dalam kehidupan manusia karena perbedaan. Tetapi di sini kita dapat melihat sekalipun Paulus adalah rasul dan jemaat yang disebut adalah kudus dan orang percaya, mereka memiliki satu keharmonisan yang sama di dalam pelayanan karena mereka memiliki dasar yang sama, yaitu di dalam Kristus Yesus. Kemudian di situ dikatakan orang-orang kudus atau orang-orang percaya, ya, orang-orang kudus atau orang-orang percaya. Nah, mereka tidak mungkin kudus jika mereka tidak percaya kepada Kristus. Mereka tidak mungkin percaya jika mereka bukan orang-orang, jika mereka tidak kudus, ya. Jika mereka bukan orang kudus. Nah, itu sebabnya landasan ini adalah yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, yaitu di dalam Kristus. Perhatikan firman Tuhan berkata, baik Paulus dan jemaat, Paulus menjadi rasul dan jemaat menjadi kudus. Jemaat adalah orang percaya karena mereka berada di dalam Kristus, berada dalam Kristus. Ayat yang kedua di situ dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan berkata kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian dari Allah. Pemberian di mana kita tidak berlayak, ya, namun Allah memberikan itu secara cuma-cuma bagi kita. Kasih karunia adalah pemberian yang di mana kita tidak berlayak, tidak layak menerimanya, namun Allah memberikan secara cuma-cuma. Dan cuma-cuma bukan berarti murah, tetapi sangat mahal harganya karena manusia tidak dapat mengerjakannya. Itu sebabnya dikatakan kasih karunia, ya. Kemudian di situ dikatakan juga adalah damai sejahtera, ya. Kasih karunia diberikan kepada kita, damai sejahtera melingkupi kehidupan setiap orang yang berada di dalam Kristus. Kembali lagi di dalam ayat yang pertama di situ dikatakan di dalam Kristus. Jadi kasih karunia diberikan kepada umat manusia, dan setiap orang yang percaya memperoleh damai sejahtera dari Allah. Ya, perhatikan kata di sini disebutkan damai sejahtera dari Allah. Nah, jadi kalau sampai saat ini kita masih bergantung kedamaian itu dari dunia, kita masih bergantung kedamaian, kita bergantung pada orang lain, maka saudara sementara menuju kepada kedamaian yang semu. Dan kita harus bersedia menerima kenyataan yang terjadi. Kita akan semakin terpuruk dan akan semakin jauh, dan bahkan akan tindakan-tindakan kita akan menuju kepada tindakan-tindakan yang tidak baik. Karena pengharapan kita untuk memperoleh kedamaian itu adalah dunia, adalah orang lain. Tetapi setiap orang yang menerima Kristus, setiap orang yang menerima anugerah Tuhan, kedamaian yang ada dalam kehidupannya adalah kedamaian yang dari Allah. Itu sebabnya keadaan apapun, mungkin pandemi virus corona yang kita alami saat ini mempengaruhi sekali, ya. Bahkan bahasa anak mudanya itu membuat kita jadi gegana, gelisah, galau, merana. Wah, ini bahaya banget jika orang percaya mengalami hal yang demikian. Sebagai orang percaya haruslah kita memandang kepada kasih karunia Tuhan. Setiap orang yang percaya harus memandang kepada Kristus, ya, adalah yang terutama dalam kehidupan kita. Ketika kita berada dalam kita berada dalam lingkungan, dalam lingkup anugerah Tuhan, kita berada dalam pagar anugerah Tuhan. Dan terlebih di situ dikatakan damai sejahtera. Damai sejahtera yang kita peroleh adalah dari Allah, bukan dari dunia. Dan apa yang diberikan Allah adalah kekal dan mengubah setiap kehidupan kita, mengubah hati kita, mengubah cara pandang kita, sehingga kita boleh memandang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap memandang kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, senantiasa menyertai kehidupan kita sebagai orang percaya,
Jadi apapun yang kita alami saat ini, apapun yang kita hadapi saat ini, mari kita tetap memandang kepada Tuhan. Tetapi yang terpenting, mungkin saat ini ada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang masih merasakan kegelisahan yang mendalam, yang mempengaruhi kejiwaan kita, mempengaruhi hidup kita. Firman Tuhan berkata, terima anugerahnya. Berada di dalam Dia adalah keadaan yang sangat-sangat indah. Berada di dalam anugerah Tuhan adalah dimana kita memperoleh kedamaian yang sejati. Ya. Menerima Kristus, membuka hati kita, menerima Dia untuk bertahta dalam hidup kita. Sehingga kedamaian itu yang mempengaruhi kita. Bukan lingkungan yang mempengaruhi kita. Bukan dunia yang mempengaruhi kita. Tetapi kedamaian yang dari Allah yang menyertai kita akan senantiasa mengubahkan kita. Sehingga kita dapat senantiasa memandang kepada Tuhan dalam apapun yang kita alami. Saya percaya bahwa dalam keadaan kita saat ini tentunya ada banyak pergumulan, ada begitu banyak tantangan. Tapi firman Tuhan berkata, pandang kepada anugerah Tuhan yang tidak terbatas itu. Pandang kepada anugerah Tuhan yang adalah perlindungan kita sebagai orang percaya. Pandang kepada anugerah Tuhan sehingga di dalam hidup kita memperoleh kedamaian yang sejati. Itulah yang harus kita kejar, yang harus kita peroleh dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Harus sungguh-sungguh memperoleh kedamaian itu dalam hidup kita, dan hanya ada di dalam Kristus. Sekali lagi saya katakan bahwa dalam ayat pertama firman Tuhan berkata, orang-orang Efesus, jemaat yang ada di Efesus, mereka adalah orang-orang kudus. Mereka adalah orang percaya karena mereka ada dalam Kristus. Di luar Kristus selalu menuju kepada kebinasaan. Di luar Kristus selalu menuju kepada ketidaksempurnaan hidup. Tetapi berada dalam Kristus kita senantiasa dibaharui untuk hidup senantiasa memuliakan namanya, menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Firman Tuhan saya percaya ini menguatkan kita, memotivasi kita sebagai orang percaya untuk senantiasa membangun hubungan kita dengan Tuhan, menikmati indahnya anugerah Tuhan, kedamaian senantiasa yang telah berikan mempengaruhi hidup kita, dan saya percaya juga akan mempengaruhi kehidupan orang-orang yang di sekitar kita untuk supaya mereka dapat melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.